Tanggal 14 Februari adalah tanggal yang super nyebelin. Ini adalah hari yang paling dibenci Sarah. Pasalnya, Sarah baru saja putus dari pacarnya bulan November lalu. Kenangan akan sosok pria yang dari tahun ke tahun tidak pernah lalai datang ke rumahnya sambil membawakan seikat bunga kembali muncul. Sarah benci isi pikirannya. Bahkan langit yang cerah ini pun seakan menertawakannya. Halo Tan, lu hari ini ada acara? Oh, dinner sama Melvin. Tapi itu malam kan, kalau siangnya? Oh, mau ke salon ya? Mau gue temenin gak? Lo sama Melvin toh. Ya udah deh. Oh ya Reza, apa kabar lo? BTW lo sekarang lagi single kan? Lo gak kemana-mana hari ini? Hah? Lo blind date sama cewek? Cantik gak? Wah, bentar lagi lo gak jadi temen jomblo gue lagi dong. Oke deh. Have fun ya Res. Sasha? Please jangan bilang kalau lo hari ini ngedate juga. Hati gue udah hancur nih, semua temen gue gak available. Sarah setengah memohon sambil mencengkram spray kasurnya. Dari seberang sana, Sasha menjawab. Gue kan jomblo. Sengaja ngeledek apa lupa? Atau segitu kangennya sama gue? Sarah menggigit bibirnya. Sasha mengemban pendidikan S2 di Singapura sejak tahun lalu. Sesekali mereka akan bertukar kabar. Namun Sarah lupa bahwa Sasha lebih senang hidup sendiri tanpa pasangan. Begitu fokusnya Sarah pada cintanya terhadap Alvin, membuatnya berpikir bahwa semua orang sama sepertinya. Hanya akan bahagia bila memiliki pasangan di sisinya. Tiba-tiba, Sarah menangis. Iya, gue kangen sama lo. Kenapa? Gak boleh. Kerinduannya akan sahabatnya ini begitu besar sampai hatinya terasa nyeri. Sasha tertawa kecil. Tumben lu nelpon pas hari Valentine. Emang si Alvin kenapa? Dia kan bucin. Emang bisa macam-macam sama lu? Sebagai teman satu SMA, Sasha menyaksikan perjalanan cinta Sarah dengan Alvin yang lurus-lurus saja. Sejak awal, hubungan mereka begitu lancar, sampai Sasha selalu yakin bahwa dia akan segera datang ke pernikahan dua sahabatnya ini. Sarah menyeka air mata dari pipinya. Gue udah putus sama Alvin, Syah. Kok bisa? Sarah berbaring di atas ranjang dan menatap ke langit-langit. Dia teringat bahwa dulu sering melakukan ini bersama Sasha sepulang sekolah. Ngakunya mau belajar bersama, tapi mereka justru asik mengobrol setelah membaca majalah remaja. Gue dan dia udah gak sejalan lagi. Sebenarnya gue udah tahu itu dari 2 tahun lalu. Dianya juga udah nyadar, tapi gimana ya? Hubungan yang udah lama kayak gini tuh susah buat lepasnya. Gak sejalan gimana, Sar? Seinget gue, kalian cocok banget. Kesukaan kalian sama. Hobi kalian juga sama. Ya, lo tau lah. Kuliah kan beda. Terus teman-teman juga jadi beda. Entah dia yang berubah atau gue yang berubah.
Dia jadi terlalu gaul, terlalu mikirin kata orang. Sampai kadang gue sakit hati kalau dia ngerendahin hobi gue ngumpulin action figure. Padahal dulu itu dia juga suka. Sarah menarik napas panjang dan mengembuskannya kembali. Bayangan Alvin masih terlihat di setiap sudut apartemen. Dulu Alvin akan ikut menyambar kalau Sarah sedang mengobrol dengan Sasha di telepon. Sumpah, gue benci banget hari ini. Sial, gue kesepian banget, Sya. Rasanya gue pengen gandeng siapa aja deh yang bisa nemenin gue hari ini. Kenapa sih lo jauh banget? Coba kalau lo di Jakarta, kan kita bisa ketemuan. Beneran deh, Sya, kayaknya teman gue cuma lo doang. Semakin kita gede, emang makin susah nyari teman, ya nggak sih? Dulu kita bisa sering jalan sama teman-teman satu sekolah atau satu kampus. Sarah beranjak ke sofa yang menempel di dinding kaca. Dari kamar apartemennya yang terletak di lantai 30, Sarah bisa menikmati pemandangan kota. Iya, Jawab Sarah pelan. Kata-kata Sasha memang bukan hal yang baru. Tapi di detik ini, Sarah jadi tersadar. Di samping situasi yang membuat persahabatannya dengan teman-teman lama renggang, Sarah juga selama ini terlalu terpaku pada Alvin. Memang wajar kalau ingin menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Dan saat itu, dunia Sarah rasanya sudah sempurna dengan kehadiran Alvin. Namun, kenyataannya, Sarah ternyata butuh teman lain supaya dunianya tidak semakin sempit. Sya, lo pernah gak sih ngerasa kesepian karena gue? Pertanyaan ini muncul begitu saja di kepala Sarah. Ketika memikirkan betapa sepinya hidupnya tanpa Alvin, Sarah hanya bisa membayangkan bagaimana Sasha di sana. Dia adalah perantau yang datang ke negeri orang tanpa kerabat di sana. Sasha malah tertawa kecil. Kenapa kok tiba-tiba nanya ginian? Sar, lu baik-baik aja kan? Gue serius. Jawab Sarah dengan suara bergetar. Mendengar itu, Sasha terdiam. Dia tidak ingin memberi jawaban asal atau setengah-setengah. Kalau memang hal ini penting untuk Sarah, maka hal ini juga menjadi penting untuk Sasha. Dia ingin memikirkan matang-matang sebelum bicara. Jujur, iya, pernah. Lu kan teman gue dari kecil, Sar. Kita satu sekolah dari SMP, rumah kita juga dekat. Terus waktu SMA, lu ketemu sama Alvin. Pas itu sih, gue agak ngerasa si Alvin ngerebut sahabat gue. Bocah banget ya. Dia mau gimana? Gue ngerasanya lu temen terdekat gue, kita tumbuh gede bareng. Untungnya perasaan itu hilang begitu gue tahu kalau lu beneran happy sama dia. Tapi pas gue kuliah, beda kampus sama kalian. Terus kita cuma bisa ngobrol sekali-sekali doang. Ketemu juga jarang-jarang. Di situ, gue sering ngerasa kesepian. Keinget lagi masa-masa kita masih dekat. Sarah menyandarkan kepalanya di dinding kaca. Langit di luar perlahan berubah dari oranye ke biru. Kelap-kelip lampu mulai memenuhi kota seperti percikan glitter yang ditabur oleh Yang Maha Kuasa. Tapi gue gak nyalain lu ya, sama sekali enggak. Gue juga ngerti lah, dia kan pacar lu. Ya pasti kalian paling deket. Jangan ngerasa bersalah ya. Sarah membenamkan kepalanya ke lutut. Tapi gue harusnya kan selalu ada buat lo. Waktu lo di operasi tahun lalu, harusnya gue terbang ke Singapura buat nemenin. Kayak dulu lo nemenin gue berhari-hari pas gue izin gak sekolah karena campak. Padahal nular, tapi lo gak peduli. Sampai akhirnya lo jadi ikutan sakit. Sasha tertawa mengingat itu. Bener juga. Ingat gak? Gue selalu bawain biskuit bentuk binatang, tapi lu paling suka yang bentuk bebek. Sarah ikut tertawa sambil menyeka air mata dari pipinya.
Iya, dan lo selalu nyisain semua bebeknya buat gue. Padahal lo juga suka. Kata-kata Sarah terpotong isak tangisnya yang tiba-tiba meledak. Sahabat yang rela mengalah dan berkorban, namun selalu ada ketika Sarah membutuhkan seseorang. Sarah sadar bahwa selama ini mungkin dia kurang cukup berterima kasih pada Sasha. Sorry Syah, gue... Lagi-lagi kata-kata Sarah terhenti karena tangisnya. Sar, temenan bukan berarti harus ketemu terus. Bukan berarti juga harus kontekan terus. Yang penting pas gue cariin, lu selalu luangin waktu buat gue. Lu tetap seorang Sarah yang gue kenal. Lu tetap Sarah yang cengeng dan nangis kalau gue sedih. Padahal guanya aja gak apa-apa. Malah lu yang mewek. Tangis Sarah justru semakin kencang. Aduh, jangan ngomong gitu. Gue gak bisa berhenti nangis nih. Dalam waktu yang begitu singkat, Sarah merasa sangat lega. Seolah Sasha membuka pintu kecil di hati Sarah dan membiarkan semua beban mengalir keluar. Sorry ya, selama ini gue kurang menghargai lo. Pikiran gue sempit banget. Gue stres hari Valentine gak punya cowok, gak ada Alvin. Padahal hari kasih sayang kan gak mesti soal pacar. Sama sahabat kan juga bisa. Thank you ya Syah. Tahun ini lo jadi Valentine gue. Mau nanti lu punya pacar baru, nikah, punya anak, atau sampai nenek-nenek, gue harap kita bisa selalu temenan kayak gini. Iya pasti. Cinta hadir dalam banyak rupa, dan yang paling terlihat di mata adalah cinta pasangan. Sejatinya, cinta itu tidak memiliki batas. Ada yang mencurahkan seluruh kapasitas hatinya untuk orang tua. Ada yang memilih untuk berdampingan dengan hewan peliharaan. Tapi jangan dilupakan bahwa persahabatan juga merupakan satu bentuk cinta.